Salam profit untuk semua trader base. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai teknik ini ada di playlist materi. Di sana ada banyak video yang menjelaskan mengenai teknik ini. Kali ini saya akan trading di pair New Zealand USD. Seperti biasa, saya akan menandai body base engulf di time frame H4. Selalunya kita akan menandai base engulfing yang terdekat dengan harga. Di sini harga sudah sentuh base, kita akan ganti ke time frame H1. Lalu kita akan menunggu setup CB1 atau dominan terbentuk. Di sini market sudah membuat setup sell CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini candle yang breaknya. Lalu gunakan Fibonacci, level Fibo 0 di harga terakhir di dalam trend atau shadow, dan level Fibo 100 di body candle bear yang break candle CB1. Di sini juga terbentuk setup full margin, yaitu ada base di dalam setup. Ini adalah base-nya. Karena ada base di dalam setup, biasanya harga akan koreksi cukup dalam. Di sini saya akan menaruh pending order sell di base tersebut atau di kisaran level Fibo 50. Lalu seperti biasa pasang stop loss di kisaran level Fibo 0 dan pasang take profit di kisaran level Fibo 161. Oke, setup sudah lengkap. Kita hanya tinggal menunggu respon market terhadap base sell dan setup sell CB1 break tersebut. Jika market merespon, maka harga akan turun ke level Fibo 161. Di sini pending order sell saya ke trigger, jadi saya akan menambahkan entry sell lagi. Di sini saya sudah menambahkan stop loss dan TP di entry kedua. Apakah market benar-benar akan merespon setup ini? Kita akan lihat berikutnya. A few moments later. Oke, market merespon base sell dan setup sell CB1 break tersebut. Harga turun ke level Fibo 161 yang merupakan target take profit kita. Selama tidak ada setup pembalikan, market berpotensi untuk melanjutkan penurunan ke level Fibo 261. Oke, seperti biasa saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komentar. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah sharing entry dan analisanya, karena ini sangat bermanfaat untuk teman-teman yang lain yang baru mempelajari teknik ini. Ini bisa melatih mata kita untuk lebih peka dan jeli untuk melihat setup di market. Oke, langsung saja. Yang pertama dari Xmode PRI, pair Audi CHF base H4 dan dominan H1 jam 8 waktu Indonesia Barat kena stop loss. Mohon koreksinya bang. Kita akan analisa market Audi CHF di time frame H4. Jika yang dimaksud abang adalah base sell, artinya yang ini, karena entry-nya di pagi hari. Ini adalah base-nya. Kita akan tukar ke time frame H1. Di sini terbentuk setup sell dominan break. Ini candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, betul sekali di sini market tidak merespon base sell dan setup dominan break tersebut. Karena harga belum sampai ke level Fibo 161 sudah balik arah. Karena setup dikatakan valid, minimal harga turun sampai ke level Fibo 161. Base sell dan setupnya betul bang, hanya market tidak merespon. Thank you bang sudah sharing entry-nya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Karena tidak semua setup valid, jadi kita tetap menggunakan money management dengan bijak dengan meletakkan stop loss di kisaran level Fibo 0. Thank you abang sudah sharing entry-nya. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Maina Purnama Dewi.
Euro CAD hari ini sudah menyentuh best sell H4 dan di H1 sudah membuat setup CB1 EL7. Mohon dikoreksi bang. Kita akan analisa pair Euro CAD di time frame H4. Jika yang mbak maksud best sell artinya base yang ini adalah base nya. Kita akan menandai base tersebut. Saat ini harga sudah sentuh base, kita akan tukar time frame ke time frame H1. Betul sekali di sini terbentuk setup CB1 break EL7. Ini CB1 nya dan ini kendala breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, harga masih bergerak di antara level Fibo 100 dan level Fibo 161. Jika mbak entry di setup full margin, yaitu ada base di dalam setup di sini yang merupakan point entry, mbak bisa take profit di kisaran level Fibo 100. Tapi jika mbak entry di level Fibo 100, mau tidak mau mbak harus take profit di level Fibo 261. Sangat jauh. Thank you mbak sudah sharing entry-nya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Evan Indra Wijaya. Salam profit bang, aku punya dua setup, satu pair USD CAD base 4 setup dominan break buy di H1, yang kedua pair GU base di daily setup dominan break sell di H4. Tolong dianalisa bang, betul enggaknya? Kita akan analisa pair USD CAD di time frame H4. Jika yang dimaksud abang base buy artinya base nya yang ini. Di sini ada base yang cukup besar dan cukup kuat karena sebelumnya harga sudah di reject, lalu harga kembali lagi. Kita akan tukar ke time frame H1. Betul sekali di sini terdapat setup buy dominan break. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, harga sudah naik ke level Fibo 161, artinya setup ini valid. Jika abang entry di kisaran level Fibo 50, abang sudah bisa take profit di level Fibo 161 karena harga koreksi di level Fibo 50, lalu harga kembali naik ke level Fibo 161. Thank you bang sudah sharing analisanya. Kita akan analisa per GU di time frame daily sebagai base nya. Ini adalah base nya. Kita akan tandai body base inggap tersebut, lalu tukar time frame ke time frame H4. Di sini bentar sekali sudah terbentuk setup sell dominant break. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga sedang koreksi menuju level Fibo 50. Potensinya jika market merespon base di daily dan setup sell dominant break, harga akan turun ke level Fibo 161. Thank you bang sudah sharing entry-nya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Kita lanjutkan lagi, berikutnya dari Gusnando JGJ. Malam bang Boim, setup saya USD CAD time frame H1 dominan break. Ketika harga kembali jemput full margin, saya hanya berani 4 OP bang. Saat ini running menuju 261. Mohon koreksi, salam profit para trader base. Untuk pair USD CAD sudah diulas bang. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Eko Rianto. Terima kasih ilmunya bang Boim, hari ini saya profit di New Zealand USD, ada best sell di H4, lalu di H1 membentuk CB1. Saya entry level Fibo 50 dan ambil TP di 161. Semoga bang Boim murah rezeki dan sehat selalu, amin. Entry-nya sama seperti saya bang, di New Zealand USD menggunakan base H4 dan entry di time frame H1, setup sell CB1 break. Thank you bang Eko Rianto sudah sharing entry-nya. Berikutnya dari Pejuang Receh. GBP New Zealand base H4 sudah ada setup dominant break buy bang di H1. Sekarang lagi floating loss, semoga nggak kena SL. Dan apakah benar bang itu dominant break buy? Jika yang dimaksud abang base buy adalah base yang ini adalah base nya, kita akan menadi body base nya. Lalu kita akan tukar time frame ke time frame H1. Betul sekali sini terdapat setup buy dominant break. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Tapi market tidak merespon setup buy dominant break tersebut bang, karena harga kembali turun. Jika kita lihat di time frame 4, di sini juga terdapat base sell. Ini adalah base nya. Saat ini market sedang merespon base sell tersebut. Jika kita lihat setup buy dominant break ini sudah tidak valid lagi karena harga membuat new low. Ini adalah new low, jadi kita perlu menunggu setup buy yang baru bang.
Tapi ini setupnya sudah betul bang, ini setup dominant break, tapi market tidak merespon setup ini. Dan saat ini market sedang merespon best sell yang ada di time frame 4 bang. Lalu kembali turun. Thank you bang sudah sharing entry-nya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, sekian komentar yang bisa saya jawab. Jika ada komentar yang terlewat, saya mohon maaf. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, saya juga mohon maaf. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf. Semoga semuanya diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.